Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Mungkin setelah kita seharian beraktivitas, atau mungkin ada yang di rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau yang di dalam perjalanan, atau sekarang lagi ada di rumah sakit, lagi sakit. Yuk sama-sama kita mau datang kembali pada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, kita mau sama-sama bersyukur pada Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat malam hari di mana kami boleh berkumpul kembali Tuhan di Mezbah Doa. Kami malam ini mau bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melawat setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, apapun situasi, kondisi yang sedang kami alami, kami mau belajar mengucap syukur. Dan biarlah kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami boleh indah di hadapan-Mu. Kami mau memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Karena dengan apa kami balas cinta kasih Tuhan buat setiap kami selain memuji dan menyembah-Mu. Karenanya malam hari ini kami siapkan hati kami buka hati kami Tuhan. Kami datang membawa pujian kami, penyembahan kami dari dasar hati kami yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak untuk disembah. Yesus, kami sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyembah-Mu Yesus, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Yes. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang setia, Kau Allah yang setia, yang
tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Amin. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Izinkan kami menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami. Kami menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakanlah hidup kami. Oh Yesus Tuhan, Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Malam ini kami datang menyembah Engkau Tuhan Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur malam ini. Biar Tuhan Kau menyempurnakan setiap hidup kami Tuhan, agar kami indah di mata-Mu. Terima kasih. Dan kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak untuk kami sembah. Yesus, nama Yesus yang di dalamnya ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Apapun kondisi kami malam ini, apapun situasi kami percaya Tuhan masih bekerja sampai detik ini, sampai saat ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan
dirimu. Mari sembah Dia. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Hanya Engkau Tuhan, Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan, mari lebih lagi sama-sama sembah Tuhan. Yes, kami meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikanlah Tuhan, yes, dirimu. Mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu tinggikan Dia. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaran-Mu, yes, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Tinggikan Tuhan dirimu. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Yesus, Engkau yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Hanya nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Oh Yesus, haleluya. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, karena itu berbicara buat kami. Setiap firman Tuhan meneguhkan hidup kami Tuhan. Kesaksian meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu dan terus kirimkan kesaksian saudara karena pasti akan menambah ya iman percaya kita kepada Tuhan. Selamat pagi, shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, ya shalom ya, selamat malam. Saya seorang ibu dari Ambon, saya mau bersaksi tentang pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi keluarga saya. Saya punya anak pertama dan dia telah menikah. Namun dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka diperhadapkan dengan masalah ya, dan masalah yang lumayan besar sehingga sudah sampai pada urusan proses perceraian. Sebagai seorang ibu, saya tidak ingin melihat rumah tangga anak-anak saya hancur karena saya tahu apa yang disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan manusia. Akhirnya saya setiap malam terus berdoa, saya menangis di kaki Tuhan. Saya meminta pengampunan dari Tuhan atas setiap dosa-dosa saya, dosa suami saya dan juga dosa anak-anak saya, mungkin yang telah kami perbuat dan mendukakan hati Tuhan. Saya memohon pertolongan dan campur tangan Tuhan, agar Tuhan dapat menyelamatkan rumah tangga anak saya. Dan puji Tuhan Ibu, lewat semua pertolongan dan campur tangan Tuhan, akhirnya rumah tangga anak saya boleh dipulihkan. Saya hanya bisa berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan itu baik, sangat baik. Saya juga berjanji kalau Tuhan menyelamatkan rumah tangga anak-anak saya, maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Terima kasih untuk Ibu Debbie, karena lewat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur, ya terus kami diberi kekuatan terutama bagi saya dan keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati ibu dan keluarga serta seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur untuk selalu menjadi berkat bagi setiap kami yang ya melewati persoalan, tantangan. Biarlah lewat pelayanan yang ibu sampaikan, firman Tuhan yang ibu sampaikan, kami semua boleh dikuatkan. Mohon maaf jika kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Kita percaya firman Tuhan berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, dan kesaksian malam ini dari seorang ibu ya ketika melihat anak-anaknya proses perceraian, lalu ibu berdoa di kaki Tuhan memohon agar Tuhan pulihkan keluarga, rumah tangga, anak-anak. Ya memang tidak mudah, tetapi kita percaya saat kita mengetuk pintu kasih karunia Tuhan, ya datang memohon pengampunan, maka dia Tuhan yang sanggup menjadi jawaban bagi setiap kita yang percaya. Terima kasih Ibu. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah di Yesaya pasal yang ketiga. Semalam kita sudah baca orang yang sombong itu akan direndahkan. Iya, sekarang Yesaya 3, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Ayat pasal 3 ayat yang pertama. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan segala persediaan makanan dan minuman. Ayat 2, pahlawan dan orang perang
hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan mendesak-mendesak, akan desak-mendesak ya seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang yang mulia. Iya, kita melihat di sini saudara ya bahwa Tuhan itu berperkara dengan Yerusalem. Dan ketika Yerusalem itu dikepung, para pemimpinnya dihancurkan. Ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan dan akan segera menjadi kenyataan bagi Yerusalem ya kalau mereka tidak bertobat. Ketidaktaatan akan mendatangkan penderitaan yang sangat luar biasa dan juga kehancuran yang hebat ya. Jadi kita melihat bahwa ya ketidaktaatan selalu akan mendatangkan kehancuran. Dosa, pemberontakan terhadap Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memusnahkan semua orang-orang yang dianggap ya penting, yang dianggap berarti, orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka di bangsa itu, ya bahkan disebut di sana para petenung dan ahli-ahli nujum itu juga termasuk dalam daftar. Ya, dan Yesaya ya itu sedang menubuatkan sesuatu yang menunjuk bahwa ya bangsa ini sudah sangat jauh tenggelam sehingga mereka percaya kepada petenung, mereka percaya kepada peramal ya karena mereka menempatkan orang-orang itu sebagai orang-orang punya posisi di tengah bangsa. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memusnahkan itu semua supaya ya mereka hanya memandang kepada Tuhan bahwa tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan yang lebih daripada hanya kepada Tuhan. Ya, sehingga Tuhan akan mengangkat orang-orang muda yang akan menghakimi orang tua dan dikatakan Tuhan akan mengangkat orang-orang yang hina untuk menghakimi orang-orang yang mulia. Ya, orang-orang yang tidak ada apa-apanya tapi mereka yang akan dipakai Tuhan untuk jadi ini namanya pembalikan keadaan. Waktu Tuhan menghukum ya, maka segala sesuatu bisa terjadi. Orang miskin yang akan memerintah orang kaya, orang muda memerintah orang tua, orang hina memerintah orang yang mulia. Ayat yang ke-6, sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tabib, di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah, janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Ya, ketika Tuhan menghantam, menghukum satu kota, satu bangsa, maka kebinasaan saudara terjadi. Ya, bahkan ditiadakannya roti, tiadakannya gandum, ditiadakannya segala sesuatu karena kita tahu dan percaya, ingat Tuhan itu mampu mengubah keadaan yang miskin ya diangkat menjadi kaya, yang kaya dijadikan miskin, orang yang pintar dijadikan bodoh, orang yang bodoh dijadikan pintar. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Bahkan ketika ada orang-orang yang berpengaruh masih punya jubah, jubah bicara tentang jabatan, jubah bicara tentang satu apa ya, jubah itu berbicara tentang satu jabatan, kepercayaan, bahkan ya sebuah pengakuan ya. Tapi orang-orang yang punya jubah akan berkata, jangan, jangan angkat aku. Ya sebab di rumahku juga nggak ada roti. Mereka sudah menjadi miskin. Ayat 8, sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan mereka menantang kemuliaan hadirat-Nya. Ya, semua diruntuhkan Tuhan, kesombongan mereka diruntuhkan Tuhan. Kenapa Saudara? Karena mereka menantang Tuhan dan mereka melawan perintah Tuhan. Ayat 9, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka dan seperti orang Sodom mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya dan tidak menyembunyikannya. Celakalah orang-orang itu sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Mereka sudah tidak peduli dengan dosa, mereka bangga melakukan dosa bahkan terang-terangan. Mereka melakukan dosa itu sudah tidak ada rasa hormat pada Tuhan, tidak ada lagi takut akan Tuhan sehingga Tuhan permalukan. Ayat yang ke-10, katakanlah berbahagialah orang
yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ya, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Ya, diberkatilah orang benar, tetapi celakalah orang fasik. Ayat 12, adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kau tempuh mereka kacaukan. Ya, kenapa Tuhan marah? Karena para pemimpin di kota, bahkan para imam-imam, hamba-hamba Tuhannya sudah sesat. Mereka melakukan dosa, memberontak terhadap Tuhan sehingga terjadi penghukuman. Ayat yang ke-13, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang merampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Allah semesta alam. Ya, Tuhan itu maha adil, dan ketika dia melihat ketidakadilan maka dia akan menegakkan. Karena itu saudara, mari hari-hari ini kita belajar hidup dalam keadilan dan ketulusan, supaya kita bebas dari malapetaka yang akan menimpa, supaya kita bebas dari penghukuman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, satukan hati, berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu kepada kami, agar kami mengerti bahwa dosa mendatangkan malapetaka, bahwa kejahatan mendatangkan murka Tuhan, tetapi ketaatan dan kebenaran itu akan mendatangkan berkat. Diberkatilah orang benar, tetapi celakalah orang-orang yang berdosa. Ajar kami hidup di jalan-jalan Tuhan, agar hidup kami boleh dimuliakan Tuhan, agar kami mengalami keluputan dalam setiap perkara-perkara kesesakan. Kami berdoa Tuhan, jauhkan murka Allah atas hidup kami, atas kota dan bangsa kami. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan memberi para pemimpin kami roh takut akan Tuhan, agar hidup mereka boleh sepadan dengan firman-Mu. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan daripada tuntunan Tuhan sendiri. Kami berdoa berkati bangsa ini, para pemimpinnya, jika ada dosa, maka Tuhan sendiri akan menghajar dengan cara Tuhan. Bawa bangsa ini Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran yang ada, bawa untuk kami boleh semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan. Kami berdoa keamanan, ketentraman atas bangsa ini Tuhan yang pegang kendali. Biar terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Apapun persoalan kami, Tuhan beri jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang berat-berat Engkau beri kelegaan. Yang rindu punya keturunan dibukakan kandungan yang tertutup. Yang bermasalah dalam keuangan, mencari pekerjaan, hutang piutang, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menjadi jawaban atas hidup kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah agar setiap bangsa-bangsa boleh mengenal Engkau, bertobat dan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu.
kasih